Kadang, warisan dari keluarga nggak selalu berupa emas, rumah, atau tanah. Kadang, kita mewarisi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang seharusnya nggak pernah dibuka dan nggak boleh dibangunkan lagi. Namaku Raka, usia 24 tahun. Aku tinggal di Bogor, dan saat ini sedang tidak bekerja setelah resign dari kantor karena alasan pribadi. Beberapa bulan lalu, aku dapat kabar kalau nenekku meninggal dunia secara mendadak. Nenek tinggal sendirian di sebuah rumah tua di kaki Gunung Halimun. Rumah itu besar, berdinding kayu jati, dan sudah ada sejak zaman penjajahan. Aku nggak terlalu dekat dengan nenek, karena sejak kecil aku lebih banyak tinggal di kota. Tapi aku tahu, beliau itu orang yang keras, pendiam, dan nggak suka banyak bicara. Bahkan keluargaku sendiri nggak tahu pasti apa yang nenek lakukan selama tinggal di desa itu sendirian. Waktu kabar meninggalnya nenek sampai, keluargaku langsung ke sana untuk mengurus pemakaman. Semuanya berlangsung cepat, dan anehnya, tetangga sekitar juga kayaknya buru-buru ingin semua selesai. Wajah mereka bukannya sedih, tapi seperti lega. Entah kenapa, itu bikin aku nggak enak hati. 2 minggu setelah pemakaman, ayah memintaku untuk tinggal di rumah nenek selama beberapa hari, katanya. Sambil menunggu urusan surat-surat warisan, rumah itu harus dijaga. Awalnya aku menolak. Aku sudah dengar dari orang-orang kalau rumah nenek itu sering disebut rumah angker karena banyak kejadian aneh. Tapi akhirnya aku setuju. Juga nggak enak juga kalau terus-terusan menolak. Hari pertama aku datang ke sana, suasananya langsung terasa beda. Dari luar, rumah itu memang terlihat kokoh dan terawat. Tapi begitu masuk, rasanya kayak masuk ke dalam dunia lain. Bau kayu tua bercampur wangi dupa yang menyengat. Langit-langit rumah tinggi, jendela besar dengan kaca patri, dan perabotan zaman dulu masih lengkap. Di salah satu dinding ruang tamu, ada foto nenek yang besar. Dengan tatapan tajam, mengarah langsung ke pintu masuk. Seolah-olah beliau masih mengawasi rumah ini. Malam pertama aku tidur di kamar tamu. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara berisik dari atas. Seperti ada orang yang berjalan pelan-pelan. Suaranya jelas banget, kriet, seolah-olah papan kayu diinjak seseorang. Aku bingung, karena rumah ini cuma 1 lantai. Tapi waktu aku lihat ke dapur, ternyata ada palang kayu kecil di langit-langit. Semacam pintu loteng yang tersembunyi. Aku pikir, mungkin itu suara tikus atau kucing liar. Tapi anehnya, suara itu terus ada. Bahkan semakin keras, seperti ada yang bolak-balik jalan di atas sana. Aku berusaha menenangkan diri, menutup pintu, lalu kembali ke kamar. Tapi, aku susah tidur. Rasanya ada yang mengawasi. Pagi harinya, aku memberanikan diri naik ke loteng. Aku pinjam tangga kayu tua yang ada di belakang rumah. Loteng itu kecil, gelap, dan penuh debu. Ada tumpukan kardus, kain putih yang dilipat-lipat, dan satu benda yang langsung menarik perhatianku, sebuah boneka kayu berbentuk manusia. Tingginya sekitar 30 cm, wajahnya kasar, dan sudah rusak sebagian. Yang paling aneh, boneka itu dililit kain merah dan ada bercak darah kering di bagian dadanya. Aku langsung merasa nggak enak. Entah kenapa, saat aku pegang boneka itu, tanganku seperti kesetrum. Ada sensasi dingin merambat dari jari sampai ke bahu. Aku buru-buru taruh boneka itu di dalam kantong plastik dan simpan di dapur. Malam kedua lebih aneh lagi. Aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di halaman rumah. Dan dari kejauhan, aku lihat nenekku berdiri diam di bawah pohon beringin besar yang ada di belakang rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya seperti membusuk. Tapi beliau tersenyum dan berkata, "Jangan buang tumbalku, nak. Jangan ulang kesalahan itu." Aku langsung bangun sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jam menunjukkan jam 2:47 pagi. Aku mendengar suara ketukan dari arah dapur. Pelan, teratur. Seperti ada yang ingin keluar. Aku nggak berani periksa. Aku duduk di kasur sambil menggenggam tasbih kecil peninggalan ibu. Tapi yang bikin aku makin takut, pagi harinya aku cek ke dapur, kantong plastik berisi boneka itu udah sobek. Bonekanya nggak ada. Aku keliling rumah, dan aku nemuin boneka itu di ruang tamu. Duduk manis di atas kursi nenek. Posisinya seperti menatap lurus ke foto nenek yang tergantung di dinding. Seolah-olah mereka saling berkomunikasi. Aku mulai merasa ada yang gak beres. Rumah ini bukan cuma sekadar rumah tua. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Aku coba tanya-tanya ke warga sekitar. Tapi kebanyakan dari mereka menolak bicara soal nenek. Bahkan ada yang langsung pergi waktu aku sebut nama beliau. Satu-satunya yang masih mau bicara
adalah Bu Marsi, tetangga lama yang tinggal agak jauh dari rumah nenek. Bu Marsi sudah tua, jalannya pakai tongkat, dan ingatannya kadang suka ngawur. Tapi waktu aku tanya soal boneka itu, ekspresinya langsung berubah tegang. Jangan main-main sama boneka itu, nak. Itu bukan mainan. Itu tumbal. Dek. Kata itu langsung bikin tengkukku dingin. Aku tanya maksudnya. Tapi Bu Marsi cuma geleng-geleng dan bilang, kau tinggal di rumah itu. Berarti kau yang nerusin warisan. Tapi warisan dari nenekmu bukan harta, nak. Kau yang harus tahu sendiri. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kejadian-kejadian kecil di rumah ini. Ada bayangan hitam melintas di cermin kamar mandi. Ada suara langkah kaki yang terus muncul. Walau aku sendirian. Dan malam-malamku mulai penuh dengan mimpi buruk yang berulang. Pohon beringin, tanah yang digali, dan suara-suara bisikan memanggil namaku. Aku merasa terjebak. Semakin aku tinggal di rumah ini, semakin kuat rasanya hubungan antara aku dan sesuatu yang dulu disembunyikan oleh nenekku. Aku belum tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang jelas, rumah ini menyimpan sesuatu yang kelam. Dan sekarang, semuanya sudah mulai bangkit. Sudah 5 hari aku tinggal di rumah nenek. Gangguan makin menjadi-jadi. Setiap malam, suara langkah kaki dari loteng tak pernah absen. Boneka kayu itu, yang sebelumnya kutemukan di dapur, selalu berpindah tempat. Kadang kutaruh di gudang belakang, tapi esoknya sudah ada di kursi ruang tamu. Aku sudah mencoba membuangnya ke sungai kecil di belakang rumah. Tapi, entah bagaimana, keesokan harinya, boneka itu kembali. Basah kuyup, duduk bersandar di bawah jendela kamar, aku mulai kehabisan akal. Aku nggak bisa pulang, karena ayah memintaku tetap di sini, sampai surat warisan selesai. Tapi rasanya, aku seperti sedang dijebak, untuk jadi bagian dari sesuatu yang nggak aku pahami. Hari ke-6, aku kembali menemui Bu Marsi. Nenek tua itu tampak ragu-ragu, tapi akhirnya bersedia bercerita lebih banyak. Dulu waktu nenekmu baru pindah ke sini, dia datang bukan sebagai orang biasa, nak. Ada yang dibawanya dari tempat asal, bukan barang, tapi janji. Janji dengan yang gaib. Aku menelan ludah. Hawa siang yang panas mendadak terasa dingin waktu aku dengar kata itu. Perjanjian, Bu. Iya, perjanjian pesugihan, tapi bukan yang biasa. Bukan minta kekayaan langsung. Nenekmu minta umur panjang, ketenangan hidup, dan kemakmuran. Sebagai gantinya, setiap tahun harus ada yang dikorbankan. Anak-anak, pemuda, mereka yang hilang di desa ini bukan tanpa sebab. Cek, jantungku berdegup kencang. Aku pernah dengar kabar dari warga. Kalau beberapa tahun terakhir memang ada beberapa orang yang hilang misterius. Tapi aku nggak pernah menyangka itu ada hubungannya dengan nenekku. Kenapa warga nggak melapor? Tanyaku setengah berbisik. Siapa yang berani? Nenekmu bukan orang biasa. Dia disegani. Atau lebih tepatnya, ditakuti. Banyak yang percaya rumah itu dijaga makhluk halus. Dulu ada seorang ustaz muda yang coba mengusirnya, tapi seminggu kemudian dia ditemukan mati di tepi sawah. Mulutnya berbusa dan matanya terbuka lebar. Seolah melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan, aku terdiam. Napasku berat. Jadi semua ini nyata? Nenekku benar-benar melakukan perjanjian gelap. Sekarang, setelah dia mati, arwah yang dulu dijadikan tumbal itu nggak tenang. Perjanjiannya terputus. Mereka menuntut. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semuanya. Kalau perjanjiannya putus, lalu kenapa boneka itu terus muncul? Kenapa aku yang diganggu? Mereka mengira, kau pewarisnya, kau tinggal di rumah itu. Kau dianggap penerus perjanjian. Enggak, Bu. Saya nggak mau ada urusan dengan itu semua. Suaraku meninggi. Panik. Bu Marsi memegang tanganku. Kalau memang tak mau, kau harus mengakhiri semuanya. Tapi jangan koba-koba bakar atau buang boneka itu. Salah langkah. Arwah mereka bisa marah. Mereka bisa masuk ke tubuhmu. Atau orang terdekatmu. Aku pulang ke rumah nenek dalam keadaan bingung dan takut. Aku duduk di ruang tengah, menatap Ponka. Itu yang kini kembali berada di lantai dekat kursi nenek. Seolah-olah tahu kalau aku barusan menggali rahasia masa lalu. Malamnya, mimpi buruk itu datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya nenek yang muncul. Ada 6 sosok lain. Wajah mereka rusak, penuh luka, matanya hampa. Mereka berdiri melingkari pohon beringin di belakang rumah. Salah satu dari mereka menunjuk ke arahku dan berbisik, balas dendam. Tumbal, tumbal, kembalikan kami. Aku terbangun sambil menjerit. Baju tidurku basah karena keringat. Tapi yang paling membuatku menggigil, telapak tanganku penuh bekas goresan. Seolah-olah ada tangan-tangan yang mencakar saat aku tidur. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku menghubungi seorang teman lama. Namanya Ilham.
Dia dulu sering ikut kajian spiritual dan pernah terlibat membantu orang kerasukan. Aku telepon dia dan bersyukur. Dia langsung datang keesokan harinya. Begitu masuk ke rumah, Ilham langsung menghela napas panjang. Rak, rumah ini berat banget energinya. Ada sesuatu yang kuat di sini. Bukan cuma satu makhluk, tapi banyak. Asterisk up. Tunjukkan boneka itu ke dia. Ilham langsung mundur beberapa langkah. Ini bukan boneka biasa. Ini wadah, tempat menyimpan arwah yang dijadikan tumbal. Mereka dikunci di sini, tapi sekarang segelnya melemah. Mungkin karena nenekmu sudah meninggal. Kalau dibakar gimana? Tanyaku. Jangan, Ilham langsung menggeleng. Kalau dibakar, mereka bisa lepas dan mengamuk. Kalau dibuang, mereka tetap akan kembali ke tempat asal. Rumah ini, aku termenung. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ilham terdiam sejenak. Kita harus tahu asal mula semua. Ini di mana tempat pesugihannya dilakukan. Siapa saja yang dikorbankan, dan gimana cara memutus rantainya. Aku teringat pohon beringin di belakang rumah. Pohon itu selalu muncul di mimpi, seolah ada sesuatu yang dikubur di sana. Malam itu, aku dan Ilham pergi ke pohon beringin. Dengan senter dan cangkul, kami menggali perlahan di bawah akarnya. Tak lama kemudian, cangkul Ilham menghantam sesuatu yang keras. Kami singkirkan tanahnya, dan menemukan tumpukan tulang kecil, bungkusan kain kafan, dan potongan mainan anak-anak yang sudah usang. Tubuhku gemetar. Ini pasti korban tumbal yang dikubur nenek. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara-suara aneh terdengar dari dalam pepohonan. Kami buru-buru menutupi kembali lubang itu. Tapi sebelum pergi, aku sempat melihat sekelebat bayangan berdiri di balik pohon. Sosoknya seperti nenek, tapi matanya merah menyala. Dia menatapku, dan bibirnya bergerak perlahan, seolah berkata, asterisk kalau kamu tak mau meneruskan, maka kamu yang akan jadi tumbalnya. Sejak malam di bawah pohon beringin itu, aku tahu, aku bukan lagi sekadar pewaris rumah. Aku pewaris kutukan, dan semuanya arwah, boneka. Bahkan nenekku sendiri menginginkan aku untuk memilih, melanjutkan perjanjian, atau menjadi bagian dari mereka. Ilham tak berani tinggal lebih lama. Keesokan paginya, dia pulang ke kota, dan berjanji akan mencarikan seseorang yang bisa membantu. Tapi aku tetap harus menjaga rumah itu sendiri. Setidaknya, sampai ritual pemutusan bisa dilakukan, hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam dunia lain. Aku mulai kehilangan arah waktu. Jam dinding berhenti setiap jam 2:47. Lampu sering mati sendiri, dan boneka itu kini selalu berada di kamarku setiap malam. Duduk di ujung tempat tidur, menghadap ke arahku. Kadang saat aku tidur, aku merasa seperti ada seseorang yang duduk di dada. Nafasku sesak, tubuhku tak bisa digerakkan. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat nenek berdiri di sudut kamar. Matanya menghitam, tubuhnya membusuk, dan suaranya berat seperti berasal dari perut bumi. Kamu tinggal di rumah ini. Kamu yang harus bayar hutangnya. Aku tahu aku harus mengakhiri semua ini. Maka malam Jumat Kliwon berikutnya, aku nekat melakukan ritual pemutusan sendiri. Berbekal informasi dari Ilham dan bantuan kitab kecil peninggalan Ustadz di desa sebelah, aku membawa boneka itu, kemenyan, dan beberapa sesajen sederhana ke bawah pohon beringin. Langit malam gelap tanpa bintang. Angin dingin seperti membelai kulit dengan jari-jari es. Pohon beringin itu berdiri diam, tapi terasa seperti mengawasi. Aku membuat lingkaran dari garam dan bunga 7 rupa. Di tengahnya, aku letakkan boneka kayu yang sudah kuikat dengan benang hitam. Dengan suara bergetar, aku membaca doa pemutusan. Walau lidahku sering terasa berat dan hampir tak bisa bicara, begitu mantra selesai dibaca, tanah di bawah lingkaran tiba-tiba bergetar. Dari balik pepohonan, muncul satu persatu bayangan-bayangan hitam. Wujud-wujud korban yang dulu dijadikan tumbal. Ada yang masih seperti anak kecil. Ada yang tanpa wajah. Ada yang matanya keluar, mulutnya robek. Mereka semua mengelilingi lingkaran dan menatapku. Lalu, dari tengah kegelapan, muncul sosok nenek. Tapi bukan seperti nenek yang kukenal. Ini adalah wujudnya yang sebenarnya, sosok tua renta dengan rambut kusut, kuku panjang, dan tubuh yang seperti mayat bangkit dari kubur. Dia berjalan pelan, menyeret kakinya mendekatiku. Kamu pikir kamu bisa lepas dari ini semua? Aku membangun kekuatan ini selama puluhan tahun. Semua itu bukan cuma demi hidup enak, tapi demi melindungi keturunan kita. Termasuk kamu, Raka. Nenek sudah cukup. Semua ini salah. Mereka nggak layak dikorbankan, teriakku. Nenek tertawa. Kalau begitu, kamu gantinya.
Tiba-tiba tubuhku terasa berat, seperti ada yang menarik dari bawah tanah. Arwah itu kini merangkak ke arahku. Mereka menjeler-juler kentangan mereka yang pucat, dingin, dan berbau tanah busuk. Aku hampir tak sanggup bergerak. Jantungku berdegup kencang. Otakku seakan meledak karena ketakutan. Aku hanya bisa berteriak dalam hati, berharap semua ini berakhir. Namun saat semuanya hampir gelap, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Samar, tapi jelas. Suara itu seperti cahaya yang membelah kegelapan. Arwah-arwah itu mulai mundur. Sosok nenekku menjerit marah, dan tubuhnya terbakar api hitam. Boneka kayu yang ada di tengah lingkaran mendadak retak, lalu pecah menjadi abu. Aku langsung pingsan. Ketika aku sadar, langit sudah terang. Aku terbangun di bawah pohon beringin. Sendirian. Tak ada boneka, tak ada arwah, hanya sisa-sisa dupa yang sudah habis terbakar. Aku bangkit dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Rumah itu terasa lebih hening dari biasanya. Tapi bukan hening yang tenang. Lebih seperti rumah yang sedang mengintai dalam diam. Hari itu juga, aku tinggalkan rumah nenek. Surat warisan tidak pernah aku urus lagi. Aku serahkan semuanya ke pemerintah desa. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa rumah itu terbakar habis saat malam hujan. Aneh, karena tidak ada petir, tidak ada kabel yang korslet, dan tidak ada api yang bisa menjalar. Tapi warga bilang mereka melihat api muncul dari pohon beringin dan sosok wanita tua yang berdiri dalam api sambil tertawa. Dulu aku pikir warisan itu cuma soal harta atau tanah. Tapi ternyata kadang warisan datang dalam bentuk kutukan yang harus kita putuskan sendiri. Aku memilih keluar. Tapi setiap malam, saat aku tidur, aku masih kadang mendengar suara langkah kaki dari loteng yang tak pernah ada. Dan dalam cermin kamar, kadang bayangan nenekku masih berdiri di belakangku, menatap, menunggu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.